harapan kami di cabang dinas, kalau ibu harapan ibu ke siswa, kalau kami harapan kami ke ibu, ya, supaya terstruktur. Jadi kami tidak ke siswanya. Pertanyaan awal adalah, kalau kita sepakat bahwa kita mau meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik, sementara kita tidak berubah apa-apa, tidak berbuat apa-apa, kira-kira bisa ada perubahan dari output enggak? Tidak. Pasti tidak. Itu rasionalitasnya. Nah, kalau memang tidak, berarti kita kembali ke interview diri kita sendiri. Ada apa dengan literasi kita? Sehingga dari nilai tadi itu, nilai rapor itu sangat mempengaruhi, sangat besar pengaruhnya terhadap problem tampilan dan proses belajar mengajar yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu persoalan literasi sangat luas. Jadi solusi sekarang adalah, kalau kami menemukan beberapa fenomena di setiap satuan pendidikan, khususnya di beberapa wilayah dan termasuk di wilayah sini, termasuk kami juga beberapa masukan dari kalian dari teman-teman, kami berkesimpulan bahwa ternyata kita masih asik dalam penguatan pengajaran kompetensi diri kita sendiri. Kalau dia biologi terus. Nah, kurang mengintegralkan dengan pengetahuan lagi yang bersifat, tidak ada biologi sastra, biologi fisika sastra, misalnya kan, bahasa Indonesia sastra, misalnya dikombin begitu. Nah, dalam fase sekarang itu, melihat kondisi siswa yang gampang jenuh, yang gampang bosan, maka khususnya numerasi fisika itu juga rendah kita. Nah, bagaimana membuat suasana pembelajaran fisika itu menarik? Saya hanya membagi pengalaman terkait dengan itu. Sebenarnya dari struktural, tapi saya banyak pengalaman di fungsional itu, bahwa guru fisika itu kesulitan ketika dia hanya menyampaikan sifatnya angka-angka. Nah, itu bagaimana membuat angka-angka itu membekas di peserta didik, sehingga angka-angka itu dia bisa pahami dalam kehidupan. Dia meminjam metode sastra. Jadi fisika tadi dia buat sastra. Misalnya dia bicara tentang panas, kan? Nah, bagi seorang sastrawan, maka definisi panas tadi dia rubah menjadi puisi, misalnya, sebagai strategi agar pengetahuan ini sampai kepada peserta didik. Nah, itu normatif dalam tataran pola pengajaran yang linear dengan kurikulum Merdeka Internasional. Sekarang kita memasukkan unsur tematik daerah di panas. Katakanlah kita bicara Bohadopi. Kita mulai ini dengan anak misalnya. Bandingkan panasnya di Bohadopi dengan panasnya misalnya di tempat dia berasal, atau kampung neneknya, atau di Palu, atau di mana. Dia pasti bercerita. Padahal tema yang dibahas adalah fisika. Nah, nanti alur cerita itu menjadi kesimpulan yang menguatkan bahan baku bagi guru fisika untuk masuk ke proses perhitungan rumus, ya kan? Jadi dia bicara fenomena itu narasi, baru diantar ke disiplin ilmunya yang bersifat literasi. Jadi dua hal itu dia kawinkan, tidak terpisah-pisah. Gitu. Nah, dalam konsep pengajaran mungkin kita beda dalam mendefinisikan hal ini. Dan beda itu tidak apa-apa kalau memperkuat wacana kita untuk membangun tema yang akan diperkuat oleh fenomena tadi. Gitu ya? Nah, tapi yang jelas saya hanya fokus ke perubahan karakter dan gaya mengajar kita sebagai sebuah pendekatan yang harus kita perbaiki setiap saat, sebagaimana harapan kita juga
juga ke peserta didik bahwa dia juga harus belajar. Kalau kita tutup belajar, maka kita harus belajar. Sebab jangan-jangan dia belajar, kita harus belajar. Dia sudah berkembang, Bapak kehabisan energi pengetahuan, sehingga terbalik. Anak yang dinamis, peserta didik dinamis dalam saintifik, Bapak Ibu pasif. Sementara kita sudah konsisten bahwa sektor pendidikan, satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan adalah satu rumah yang utuh sebagai keluarga saintifik. Kalau paradigmanya kurikulum nasional. Nah, saya mengajak hati nurani kita sendiri, hati nurani saya, hati nurani Bapak-Bapak semua, karena ini penting dalam perubahan mutu kita, dan dia terdongkrak naik walaupun dikit per dikit, jangan statis. Kalau dia naik, ya naik sedikit. Tidak mungkin kita sulap naik banyak, karena ketika kita sulap naik banyak itu bicara banyak hal, aspek lain. Nah, kita cukuplah orientasi kita di kelas sehingga kita bisa pola dari nilainya ini rata-rata fisika mungkin 7, kita naikkan 7,8. Nah, itu sudah usaha kita. Nilai 7,8 itu akan mempengaruhi keseluruhannya, gitu. Ketika dihitung secara kedaerahan nilai-nilai rapor pendidikan. Nah yang sudah transformasi sudah tadi, jadi ya, ini mungkin ini lebih dominan. Yang poin yang dari sini dia, poin A. Ini juga kita mempertemukan strategi itu di tema salah satunya di tema. Kalau dia guru bahasa Indonesia, biasanya guru bahasa Indonesia itu jagonya adalah membedah konsep konsep fenomena, dia bicara konsep fenomena dan lain sebagainya yang bersifat pendalaman dalam struktur bahasa. Saya Inggris juga begitu. Nah, mungkin di dalam ini mungkin beragam, ada guru produktif ya. Nah, guru produktif silakan mengeksplornya ke dalam output jasa atau barang yang terkait dengan hal pembelajarannya, silakan. Nah, guru biologi karena dia berkaitan dengan lingkungan itu menjadi isu yang menarik juga. Guru biologi sebaiknya juga dia bisa menjadi seorang sejarawan. Guru biologi harus dari sekarang melakukan strategi inquiry di lingkungan sekolah ini beserta peserta didiknya mencari pohon yang berciri khas. Misalnya di Palu ada pohon langaru. Langaru itu hanya tumbuh di wilayah daerah Marabola sana. Langaru, kita kenal langaru. Nah, guru biologi karena mata pelajarannya dia harus mencari strategi berkolaborasi dengan guru sejarah, bagaimana inquiry menyusun pertanyaan sehingga kepada peserta didik ini dia cari siapa yang menamakan pohon itu menjadi nama Langaru. Maka itulah menjadi tugas anak itu untuk besoknya ya. Nah, guru biologi menugaskan itu, oke. Yang satu kelompok lagi disuruh kenapa pohon itu hanya ada di sekitar itu, disuruh lagi ya. Jadi dua hal yang berbeda. Besoknya anak itu datang dengan data yang dia punya tentang pohon Langaru tadi itu. Guru hanya menginventarisir temuan siswa itu. Nah, temuan itu bekal yang sudah dikasih guru terhadap strategi ketajaman berpikir. Kan berpikir kritis jangan itu. Jadi berpikir kritis saja. Jadi kita membicarakan cara berpikir kritis
tidak lagi dalam bentuk teori, tapi aplikasi yang kita sudah lakukan. Kira-kira begitu ya. Nah, kami tidak mengingatkan saja ini karena mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat semua strategi itu. Cuma kita bagaimana menyambungkan, mengelaborasikan antara guru biologi dengan guru sejarah menjadi satu keterpaduan dalam proses belajar mengajar. Ada kan satu tema, ada guru yang berbeda sebagai fasilitatornya. Kan tujuannya peserta didik supaya dia bisa memakai setiap pembelajaran yang kita lakukan sehingga membentuk dan merubah pola sikap dia, baik berpikir maupun berperilaku. Itu tujuannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan ini, silakan ditanyakan. Nah, silakan ditanyakan terkait dengan ini yang tadi itu yang pernah sudah dipraktekkan, silakan